전 세계에 있는 기독교 지도자들이 모였습니다. Siang hari ini, seluruh pimpinan Kristen dari dunia telah terkumpul. 하나님의 말씀을 펴서 우리 모두 지도자들이 하나님 말씀 앞에 마음을 같이 할 수 있는 얼마나 감사합니다. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kita bisa membuka Alkitab dan dapat menyatukan hati dalam firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan sekali lagi. 성경 말씀을 읽겠습니다. Kita membaca Alkitab dulu, Yohanes pasal 2, 1절 말씀부터. mulai ayat 1. 요한복음 2장 Yohanes pasal 2, ayat 1. 사흘 되던 날 Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. 예수 그 제자 Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. 포도주가 뭐 Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. 예수께 가라사대 여자의 나와 무슨 Maka Yesus berkata, mau apakah engkau daripadaku? Ibu, saatku masih belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. 그 유대인의 Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. 시대 저의 길을 Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. 갖다 주어 Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pimpinan pesta. Lalu mereka pun membawanya. 하인들은 Setelah pimpinan pesta itu mengucap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. 그럼 우리가 Ia memanggil mempelai laki-laki. Sampai 9 kita baca. 마음을 내가 가진 그 마음에서 벗어나서 하나님 쪽으로 마음을 Kalau kita membaca Alkitab, Alkitab selalu berusaha dan bekerja memindahkan hati kita dari kita sendiri kepada Tuhan. 저는 오늘 여기 서 있지 못. Kalau kita tidak punya kitab suci, saya sendiri tidak bisa berdiri di depan ini. 난내 마음에 평안을 찾지 못했을 거예요. Kalau saya tidak bisa dapat kitab suci, saya tidak sama sekali menemukan pendamaian dalam hatiku. 기쁨을 주고 Kitab suci memberikan pendamaian, harapan baru kepada saya. 성경만 내 마음이 일하는 건 아닙니다. Tidak hanya kita bekerja di dalam hatiku, 근심이나 염려가 찾아올 때가 없지. tetapi terkadang kesulitan, 그러니까 성경은 참 많은 근심이나 kesusahan datang kepadaku juga. 잠재우고 Tetapi kitab suci menurunkan kesulitan, kejahatan, 향한 마음을 일으키는 너무 놀랍습니다. lalu mengakibatkan hati kepada Tuhan. Ini yang heran sekali. 오늘 저녁에 요한복음 2장 갈릴 가나 혼인 잔치에 대한 이야기를 Siang hari ini saya membaca pernikahan di Kana 내용 di Yohanes pasal 2. 예수님의 어머니가 예수님께 포도주가 모자라 큰 어려움이 있어 포도주 모자라는 이야기를 했어요. Di sini ibunya Yesus berkata kepada Yesus, mereka kekurangan anggur, ini kesulitan besar kepada mereka. Kata Yesus adalah, 내 때까지 이러지 못하겠다. mau apakah engkau daripadaku, saatku masih belum tiba. 내가 Saatku belum tiba katanya. 수 없다는 이야기죠. Maksudnya dia tidak bisa bekerja karena saatnya masih belum tiba. 예수님의 어머니 마리아 그 말을 금방 알아들었어요. Tapi ibunya Yesus tertangkap apa maksudnya Yesus. 사인들에게 조용히 말했습니다. Dan dengan diam-diam dia berkata kepada pelayan-pelayan 하시든지 bahwa apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. 이제 그 이야기를 했습니다. Dan ini kata ibunya kepada pelayan-pelayan. 예수님이 하신 말씀이 그대로 이루어졌고 Seperti begitu, sesuai dengan kata Yesus, semuanya telah terjadi. 예수님께 이 세상에 처음으로 큰 능력을 행할 수 있는 역사를 했습니다. Ini adalah tanda pertama yang Tuhan mengadakan di bumi ini. 이거 멀리 이야기 아니고 오늘 저녁 여러분과 내 이야기인데 Ini adalah cerita tentang saudara sama saya juga. 만일에 여러분들이 어떤 위치에 있든지 어떤 어려움이 있든지 간에 Di mana saja, kesulitan apa kita berada sekarang ini, 이게 무슨 말씀을 하시든지 seperti ibunya berkata, apa yang dikatakan kepadamu, jangan mengikut dengan pikiranmu atau pendapatmu, 말씀 그대로 해라. tetapi berbuatlah apa yang katakan kepadamu. 다르게 말하면 Kalau kita mengganti kata yang lain, 버려라.
menyangkal pikiranmu. 네 생각 따라 살았는데 Sampai sekarang kamu tetap ikut pikiranmu sendiri, tapi mulai sekarang mengikut firman Tuhan. Ini maksudnya. 근데 그런 이야기가 그대로 이루어지면서 Dan apa saja berkata kepada dari Yesus telah terjadi. 이런 크고 적은 일을 해결하실 수가 있었습니다. Dan mulai saat itu Tuhan Yesus dapat menyelesaikan semua permasalahan di dalam hati-hati kita. 모자는 것만 Ada kekurangan, tidak hanya kekurangan anggur di pernikahan Kanaan, 사람 따라 차이는 있지만 memang masih ada perbedaan di antara manusia, 이 성경의 하나님 말씀 원칙에 따라서 tetapi sesuai dalam prinsip dari kitab suci di sini, 어떤 일을 만났을 때 apa saja saya bertemu persulitan, 이렇고 이런데 memang pikiranku akan ini, begini, 내 생각 다 접고 tapi aku menurunkan semua pikiranku. 말씀만 내 마음에 받아들였어요. Hanya firman Yesus itu bisa masuk ke dalam hatiku. 까지 나를 끌고 다니는 내 이 속이라는 모든 생각보다 예수님의 생각이 내 마음에 더 큰 힘을 갖게 될 때 Pada waktu firman Yesus lebih berkuasa daripada pikiran-pikiran yang lain dalam hati-hati kita, 예수님께 내 속에 놀랍게 일하는 그 사실들을 발견합니다. kami bisa menemukan Tuhan Yesus tetap bekerja besar ke dalam hati kita. 우리나라는 옛날에 6.25 사변 직후에 그 개구리 참외라고 Setelah peperangan Korea, ada melon yang bernama katak. 왜냐하면 개구리 그 등에 그 무늬하고 참외 무늬 비슷해서 개구리 참외. Karena kulit melon itu kelihatannya hampir sama dengan kulit katak. 그때 이제 우리가 개구리 참외 그럼 제일 맛있는 거 사는. Itu salah satu yang paling enak pada saat itu. 그 유명한 개구리 참외가 왜 죽었는지. Kenapa itu tidak sama sekali ada sampai sekarang ini? 겨울이 너무 추워서 개구리가 다 얼어 죽어 그런 게. Tidak karena musim dingin Korea terlalu dingin jadi kata-kata telah mati. 그 참외가 나오면서 개구리 참외가. Tetapi setelah melon dari Songju keluar, semua melon katak telah habis, tidak sama sekali muncul lagi. Saya sudah tahu tentang melon Songju. 어느 날 성주 참외 그 골짜기에 제가 Suatu ketika saya datang ke pertanian melon. 성주 교회 예배당은 너무 아름답게 Di sana gereja di Songju dibangun dengan indah sekali. 헌당 예배를 드린다고 좋아서 말씀을 Dan saya diundang untuk persembahan gereja, ibadah persembahan gereja. Lalu saya datang ke Songju. Saya terkaget. 성주에는 참외 농사 짓는 사람이 4,000명. Katanya sudah ada 4.000 orang yang pertanian untuk hasil melon. 제일 앞잡이로 선 사람이 손임모 씨인데 거듭나서 우리 교회 장로님. Dan seorang yang paling baik untuk pertanian dari melon namanya Sonimo. Dia dapat kelahiran kembali menjadi penatua dari gereja kami. 뭡니까? 헌당 예배를 드리고 Lalu kami beribadah dan makan di situ. 식사했는데 그 손임모 장로님 저한테 간 적은 Sedang makan, penatua Sonimo dia bersaksi 자기가 이번에 예배당을 이제 6억을 하나님께 헌금을 했다고. dengan untuk membangun gerejanya dia persembahkan sekitar 6 miliar rupiah. 원래 참외 농사가 잘 돼서 6억을 다 갚았다는 거예요. Tapi hasil tahun Korea melon itu sudah bagus, jadi sudah melunasin semua 6 miliar rupiah. Ya, jualan melon Korea itu besar sekali ya. 짧은 기간 안에 참외 수입으로 6억을 다 갚았다. Jangka waktu itu tidak panjang, tapi dia telah melunas semua hutang 6 miliar rupiah. 진짜 사실이었어요. Memang itu tetap faktanya. 이야기래. Lalu dia terus berkata, 아버지가 술을 많이 마셨대. ayahnya suka minum alkohol. 술을 마셨대. Dia juga suka minum alkohol banyak. 근데 어느 날 아버지가 그 선교회 가운데 제일 기쁜 선교회 기쁜 소위 선교회를 만나서 죄 사함을 받았어요. Lalu satu ketika ayahnya bertemu gereja misi kabar baik dan dapat pengampunan dosa. Dan kehidupan ayah tetap berubah. 아들에게 예수님을 믿으라고 권했어요. Mulai saat itu dia sarankan kepada anaknya, percayalah Yesus. 믿지 않았어요.
Tapi anak ini tidak percaya Yesus. Ya, ayahmu sendiri saja percaya Yesus, aku mau tidak. Tapi waktu itu ayahnya kena kanker dalam kesusahan. 아버지가 이제 암으로 거의 추억할 때가 됐어요. Ini sudah waktunya hampir habis, sudah dekat kematian karena kanker. Dan waktu satu ketika mereka pergi ke makan, dan anaknya berpikir, kenapa ayah tidak mau makan? Mungkin ini sudah menjadi malam, dia tidak mau. 그 암 환자가 식사만큼 중요한 게 없는데 병에 Dan dia tidak bisa makan karena kanker. Untuk pasien kanker, yang makan itu paling penting. Tapi dia tidak sama sekali makan apa-apa selama 3 hari. Ayah tidak makan. Kenapa tidak makan? Mungkin dia tidak mau makan, ya kan? 울면서 이야기합니다. Dan setelah itu ibunya menangis dan berkata, ayo, Imo, 식사 안 하시는지 아니? apakah kamu tahu kenapa ayahmu tidak makan? 암에 걸려서 밥 마셔도 안 드시겠지? Mungkin dia tidak merasa makan. Mungkin begitu. 식사 잘하셨어. Ya, tidak. Ayahmu masih suka, masih baik untuk makan. Tapi kenapa tidak makan? 를 위해서 아버지 돌아가실 때가 가까운데 Ini kematian ayah sudah dekat kepadanya. 기도하고 있어. Dia berdoa dengan berpuasa untuk kamu menerima pengampunan dosa. 이 아들이 내가 이렇게 아버지 불효를 했나? Oh, anak ini menyesal apakah aku berbuat banyak kejahatan kepada ayah? Lalu dia berusaha untuk mengganti hatinya. Apa yang saya harus melakukan? Percayalah Yesus. Bagaimana caranya? 이 아들이 아버지 앞에 온 거예요. Dengan ini, anak datang kepada ayah. 그랬습니다. Ayah, saya minta maaf. 믿으십시오. Aku akan percaya Yesus. Dan coba-coba makan dulu. Aku akan dengar kepadamu. Coba makan dulu. Aku minta kepadamu. Aku pasti akan mengikutimu. Aku sudah bersalah. Aku silakan makan dulu. Lalu saya akan ikut apa yang katamu. Oke, saya akan makan. Nah, ini yang makanan diberikan oleh anakku. Aku akan makan. Setelah dia habis makan, memberikan firman kepada anaknya. Dengan itu, anak ini menerima keselamatan Tuhan, pengampunan dosa. 전에하고 전혀 다른 사람이 되었어요. Jadi orang ini menjadi terbaru, sudah berbeda dari yang lama. 자기 속에 일하는 그 생각을 따라 살았는데 Dia sudah terbiasa hidup dengan apa saja dia mengingini dirinya sendiri, 예수님의 마음을 받아 사는 거예요. tetapi dia memulai hidup bukan kehidupan pikiran dirinya sendiri, tapi pikiran Yesus Kristus. 참외를 심는데 Biasanya pada musim dingin dia menanam Korea melon. 너무 추웠어요. Tahun itu musim dingin itu sangat-sangat dingin. 얼어 죽었어요. Jadi semua melon Korea beku dan mati. 저 밭에 참외가 안 얼어 죽은 푸른 참외가 있는 데가 있었어요. Tapi orang-orang di desa itu dapat melihat ada satu tanah yang melon Korea tidak mati. Semuanya khawatir karena kerugian. 파랗게 참외가 하나도 안 죽었지. Tetapi di tanah itu, kenapa melon Korea tidak mati di sana? 국민들이 그 참외밭으로 모여들었어요. Semua jumlah orang di desa itu kumpul datang ke tanah. Hai, Bapak Son, 이 추위를 이길 수 있었어요. bagaimana melon Korea kamu dapat hidup 나는 kedinginan ini? Dan penatua Son ini berkata, 사이에 겨울을 보는데 주기적으로 올해는 아주 추울 걸 알았다. saya sudah menghitung bertahun-tahun dan saya sudah bisa tahu tahun ini menjadi dingin sekali. 참외에게 추위를 이기는 비료를 줬다. Lalu saya kasih pupuk bisa mengatasi kedinginan ini. 그러니까 똑같이 참외 농사를 짓는 사람인데 Jadi ini semua yang pertanian melon Korea, 한 번도 추위를 이기는 참외를 생각해 본 적이 tapi mereka tidak sama sekali berpikir apakah mereka kuat dari kedinginan ini. 추위를 이기도록 하기
Untuk memberi kekuatan untuk mengatasi kedinginan, kasih bubuk pupuk. Dan orang-orang itu bertanya, apa yang pupuk yang mengatasi kedinginan ini? Apa maksudmu? Coba pikirkan. Kalau negara-negara Rusia dan bagian utara, karena mereka dingin sekali, apa mereka makan? Mereka makan minyak dari babi dan minyak-minyak yang lain. Mereka makan seperti begitu. Kalau negara-negara Afrika, negara yang panas, mereka jarang makan minyak berminyak, tapi mereka sering makan buah dan sayur-sayuran. Dan manusia begitu sama juga tunas begitu juga. Dan dengan pendengarannya mereka dapat mengerti, tapi pikiran dia jauh lebih tinggi daripada yang lain. Terus dia membesarkan, membangkitkan cara pertanian melon. Lalu dia menjual melon itu. Hasil dari tanahnya Penatua Seoul ini 100% terjual di kota Seoul, mall yang mewah. Dan mall besar datang untuk kontrak dengan khusus dia. Dengan satu kardus, tetapi dia akan menghitung 100 rupiah lebih daripada yang lain. Jadi jual semuanya ke mall kami. Jadi dengan ini dia bisa jual seperti begitu. Jadi dia tidak sama sekali khawatir bagaimana caranya menjual semua, karena semua hasil akan diterima di mall mewah di Seoul. Dia terus berpikir tentang melon. Dulu dia hidup dengan pikiran dirinya sendiri. Setelah percaya Yesus dan memulai membaca kitab suci, dia memperbarui dengan pikiran sendiri dengan firman Tuhan. Sekarang dia tetap muncul pikiran dirinya, tetap mengabaikan semuanya. Dan pertanian dengan hikmat dari Tuhan. Dia pertanian untuk hasil melon. Masih ada matahari, masih belum jadi dingin, tetapi mereka tidak akan hasil lebihnya. Lalu di samping tanaman melon ada labu. Dan dia memulai pikir dengan membandingkan labu sama melon. Melon hanya berbuah sedikit dan kecil dan tidak banyak. Tapi labu menghasilkan hasil yang besar sekali. Dan jumlah pun banyak juga. Kenapa labu menghasilkan besar sekali? Dan dia terus meneliti dengan bagian tersebut yang tadi. Ada banyak macam pupuk. Ada yang terutama, ada 3. Satu adalah pupuk kayak nitrogen, kedua asam fosfat, ketiga adalah pupuk kalium. Biasanya pupuk nitrogen bisa menguatkan batang sama daun-daun, dan pupuk asam fosfat akan menguatkan akar, dan pupuk kalium akan membantu untuk buah-buahnya. Dan dia kasih banyak pupuk untuk menguatkan akarnya. Walaupun begitu, sedikit baik tapi tidak jauh berbeda. Misalnya kalau akar menjadi kuat, dia selalu pikir begitu. Setiap melon yang menghasilkan banyak, dia kejarkan pasti akarnya kuat. Nah, bagaimanapun dia berusaha menguatkan akar-akarnya,
mungkin menjadi sedikit baik dari dulu, tapi tidak jauh berbeda. Jadi saudara ini berpikir terus tentang ini. Kalau saya dapat menguatkan akar melon ini, kalau bisa menguatkan akar ini seperti yang pekerjaan besar di dalam hatinya. Oh, melon ini tidak kuat akarnya. Kalau akarnya menjadi kuat, memang akar melon terlalu tipis. Kalau dia mempunyai akar tebal seperti labu, dan dia berusaha untuk membuat akar melon menjadi tebal seperti labunya, tapi tidak bisa jadi. Lalu Tuhan kasih hikmat kepadanya. Satu ketika dia menanam melon, dia menanam satu melon, sampingnya ada labu. Melon, labu, melon, labu, melon, labu, melon, labu, seterusnya. Dan bersama-sama mereka bertunas. Pada waktu labu membesar sekitar 10 cm, lalu dia potong dengan pisau yang tajam. Setelah dipotong batang labu dan batang melon dan menempelkan kepada akar labu, dan lalu mengikat kembali biar tidak akan terjatuh. Lalu yang herannya, akar dari labu dan batang dari melon, dan dia bisa bertumbuh besar karena akarnya kuat labunya. Memang akar melon adalah tipis, tapi akar labu adalah kuat dan tebal dan tertanam mendalam. Jadi dia menerima banyak nutrisi dari tanah. Lalu seperti yang revolusi kepada melon terjadi. Nah, seperti yang revolusi melon, ini memang kata yang saya membuat sekarang ini. Setelah melon berbunga satu kali dan menunggu sebentar, dan berbunga kedua kali dan tahan sebentar lagi. Setelah berbunga ketiga kali, lalu berbuah. Lalu dia akan menjadi mati. Tetapi biasanya begitu. Tapi setelah dia menerima nutrisi dari akar labu, yang heran terjadi adalah biasanya melon dapat menghasilkan 3 kali, tetapi sekarang bisa menghasilkan 5 kali, kadang 5 kali juga. Jadi buah pun menjadi kuat, besar dan enak sekali. Jadi yang heran kepada dia ini adalah biasanya ini menjadi rahasia dan tidak sama sekali kasih tahu kepada yang lain. Tapi dia membuat satu ruangan kelas di rumahnya. Ini adalah ruangan kelas untuk penanaman melon. Dan dia telah menulis di depannya. Dan siapa saja mau datang untuk belajar, dan dia kasih tahu. Tidak hanya itu saja, tetapi bagaimana kasih nutrisi ke tanah, bagaimana membesarkan itu, semua cara macam pertanian tetap dikasih tahu. Setelah dia ketemu wali kota, dan kata wali kota, biasanya orang yang sukses dalam pertanian dia tidak sama sekali kasih tahu rahasia, tetapi orang ini tetap kasih tahu. Ini yang heran. Dan dia hasilkan dan dirinya sendiri. Dan memang itu susah. Melon Songju bisa mengalahkan melon kacang yang lalu. Tetapi 4.000 orang yang pertanian melon sudah belajar daripadanya. Lalu melon Songju menjadi terenak dari Korea.
Jadi semua petani-petani melon di Songju mereka menjadi kaya. Sudah membawa revolusi melon di sana. Jadi apa yang saya mau berkata sekarang ini adalah kali ini juga Duta Besar Fiji dia hendak datang ke pertanian melon di sana. Jadi hari Jumat minggu yang lalu kami pergi ke sana. Dan Duta Besar sama Pendeta Jone lalu pegawai di kedutaan besar mereka bersenang sekali. Jadi mulai minggu yang lalu memulai persekutuan dalam kedutaan besar Fiji. Ini hal-hal yang kami merasa syukur sekali. Jadi mencangkongkan itu artinya begitu. Di Springfield, Amerika kami menanam apel. Menanam pohon apel yang setengah tahun. Kalau apel atau buah yang lain, kalau menanam biji, biasanya keluar pohon yang tidak baik. Jadi dari hasilnya itu susah sekali untuk memakannya. Kalau itu sudah bertumbuh 1 tahun, lalu kami potong di bawah batangnya. Dan juga apel Fuji adalah terkenal dunia. Itu dibesarkan dari Jepang di kaki Gunung Fuji. Dan ini adalah apel yang terenak di dunia. Dan lalu ada yang pohon setengah tahun, pohon apel Fuji itu. Setelah pohon itu sudah menjadi besar 1 tahun, potong dari bawahnya. Kalau apel biasa ini tidak sama sekali enak. Tetapi apel Fuji ini terenak dan memotong daripadanya dan mencangkokkan ke akarnya. Dari akar sudah menjadi 2 tahun dan batang baru menjadi 1 tahun. Jadi ini terpanggil apel Fuji setengah tahun berusianya. Kalau kita berkata tentang Alkitabiah, apa ya pohon apel dicangkokkan, ini mengatakan tentang kelahiran kembali. Memang ini gampang dimengerti kan? Jadi akarnya apel biasa. Nah, apel biasa, apel yang tidak enak. Dan batang menanam, mencangkokkan dengan apel Fuji yang terenak. Seperti melon itu, batangnya melon biasa. Tetapi karena akarnya tidak kuat, jadi lalu mencangkokkan batang melon dengan akar labu. Jadi batangnya melon, tetapi akarnya dari labu. Akar labu tetap tebal dan kuat dan bisa bertumbuh mendalam di bawah tanah, lalu membawa banyak nutrisi dari tanah. Ini berkata kelahiran kembali pohon apel, begitu kan? Kalau kita berkata hanya kelahiran kembali, seperti Nikodemus tidak dapat dipercayai. Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau dia sudah tua? Apakah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya? Karena dia tidak paham tentang kelahiran kembali. Jadi dia berkata begitu. Dan Tuhan Yesus berkata, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi seperti pohon apel dilahirkan kembali dan melon dilahirkan kembali, seperti gitu prinsip tetap sama kepada manusia. Ya, saya mau bertanya sekali lagi. Memang melon biasa sudah cukup baik, tapi masalahnya apa? Iya, akarnya tidak kuat. Iya kan?
되는 거예요. Jadi mengganti akar sudah jadi kan? 예, 그래. 뿌리를 바꾸는 거예요. Ya, mengganti akar. Bisa paham kan? 그것도 마찬가지예요. Seperti begitu, 사람이 보면은 kalau melihat orang ini, 참 잘생겼어. ya ini tampil sekali. 아, 진짜 잘생겼어. Ya, memang tetap tampil. 저한테 마음도 참 Tapi kalau hatinya indah, lebih baik kan? 마음은 막 더러운 거예요. Tapi hatinya kotor sekali. 어떤 여자 얼굴은 진짜 Kalau perempuan wajahnya cantik, tetapi 마음은 아주 hatinya, jahat sekali ada perempuan seperti begitu. 그건 거듭나야 한다니까요. Untuk ini apa? Harus dapat kelahiran kembali. Bagaimana caranya? 팔을 자르고 다리를 자르 거듭나는 게 아니고 Tidak memotong tangan atau kaki, tapi tetap kita mempunyai tubuhnya sendiri, tetapi mengeluarkan hati dari orangnya 마음을 dan mengisi hati Yesus Kristus. 아멘. Amin. 그럼 여기에 순악질 여사라도 변해요. Kalau begitu, berapapun orang berjahat tapi tetap bisa berbaruhi. 변해요. Orang-orang yang terjahat di seluruh dunia akan dapat pembaruan. Contohnya, 김기성 목사 얘기 왔나요? ada seorang pendeta Kim Ki-sung ada di sini enggak? Ada di mana? 아, 예. 한번 일어나 보세요. Ya, coba berdiri. 저 순악당입니다. Dia adalah pembuat kejahatan besar dulu. Tapi dia dapat kelahiran kembali. 김기성 목사님은 Satu ketika pendeta Kim Ki-sung dia 악일한 다 됐습니다. 감사합니다. dia terbuat banyak sekali kejahatan. Lalu dia menerima Yesus Kristus, mengganti hati dengan hati Yesus Kristus. 약간 식이 나는 게 Lalu aku akan mengiri hati kepadanya karena dia lebih terkenal dari saya sendiri. 모르는 사람이 없어. Di Afrika semua orang tahu Kim Ki-sung. 시간 설교가 나오는데 Kalau saya khotbah di penjara hanya pulang saja, tapi dia berkhotbah kepala dari penjaga berkata, mari kita bangun STT di sini. 사람도 앉아 있는데 Mereka tidak sama sekali buat apa-apa, hanya duduk di situ, kasih kuliah, teologi dan mengangkat pendeta, itu bagus sekali. 사건이 딱 죽어버렸어요. Lalu permasalahan di dalam penjara sudah tidak ada lagi. Bagaimana? 다니면 세상에 많은 교도소를 바꾸어 있는 거예요. Dan dia sekarang mengelilingi banyak penjara-penjara dunia dan memperbaruhinya. 목사님은 거의 왜 안 계세요? Sekarang pendeta Kim Il-sung jarang ada di gerejanya sendiri. 늘 비행기 위에 살아요. Selalu dia naik penerbangan ke luar negeri. 교도소가 변해요. Di mana saja dia pergi, semua penjara tetap berubah. 무기수라고 있어요. Dan katanya di dalam penjara ada yang seorang dihukum seumur hidup. 평생 교도소 못 나오는 사람. Karena mereka berbuat kejahatan yang besar, jadi tidak boleh keluar dari penjara seumur hidup. 뭐 10년 징역, 20년 징역 있는데. Kalau ada yang lain untuk hukuman 1 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun, tetapi 안 나오는 거예요. kepada yang seumur hidup dia tidak sama sekali boleh keluar 그 사람들 kecuali dia mati. Dia adalah yang paling berkuasa di dalamnya kan? 가지고 Dan kumpulkan semua narapidana yang dihukum seumur hidup dan mengajar memperbarui hatinya, lalu mengangkat dia menjadi pendeta. 크게 된 건 그 영화 보면 알지만 그 고참이 Ya. 왔는데 쩔쩔 매는데 Nah, seperti yang kita menonton bioskop tentang itu, ada yang seumur hidup mereka ada berkuasa di sana, 복음을 전하는 거예요. tetapi mereka tidak menghalangi kepada yang baru datang, tapi mengajar Injil kepadanya. 너무너무 좋은 거예요. Jadi suasana di dalam penjara menjadi lebih baik dari dulu. 목사님이 교도소에서 제3책을 읽고 구원을 받았어요. Pendeta Kim Ki-sung dapat menerima pengampunan dosa dan kelahiran kembali sambil membaca buku saya. Sebelum dia keluar dari penjara, dia 좀 도와주십시오. 저를 kirim surat ke saya. Pak Pendeta, tolong pimpin saya keluar dari penjara. Dan dia datang ke gereja saya di Daejeon. Dan selama 1 tahun dia tinggal bersama dengan saya di dalam gereja. 보면
Biasanya narapidana keluar dari penjara, biasanya mereka berbuat kejahatan sekali lagi dan masuk kembali ke penjara. Biasanya masuk 1 tahun kemudian, ada yang 5 tahun kemudian, ada yang 3 bulan kemudian, ada yang cepat mungkin keluar pagi dan pulang ke penjara malam. Biasanya terjadi begitu. Tapi setelah dia menerima pengampunan dosa dan menerima hati yang terbaru, dan kalau dia pikir kalau saya berbuat dosa, dia akan menghabiskan seumur hidup dalam penjara. Bagaimana saya dapat tidak akan berbuat dosa? Aku tidak sama sekali tahan dirinya sendiri. Atas seseorang harus memimpin saya. Ada seorang yang paling berkuasa untuk berbuat kejahatan, tetapi dia tidak sama sekali tahu tentang kehidupan rohani. Dan dia terus mencari seseorang yang memimpin dia. Lalu dia menemukan nama dan alamat saya di belakang buku saya. Lalu dia keluar dari penjara, tidak datang ke rumah ayah, tapi langsung datang kepadaku. Selama 1 tahun tinggal bersama di dalam gerejaku, dia hidup dengan berbahagia sekali. Oh, ini sudah 3 bulan lewat. Kalau saya sendiri, saya akan balik ke penjara, tapi saya masih ada di sini. Saya tidak balik ke penjara. Oh, itu sudah 5 bulan kemudian, tapi masih belum. Sudah 1 tahun saya tidak balik ke penjara. Katanya itulah waktu dia merasa bahagia sekali. Kenapa? Kalau dia sendiri pasti akan balik ke penjara. Yang ternyata dia tidak akan balik ke penjara, itu saja menjadi bahagia kepadanya. Yang penting adalah seperti cangkokan dari melon ke labu. Kalau memotong batang dari atas ke bawah, menggaris itu menjadi dicangkokkan dengan baik-baik. Lalu ditempel dari akar labu ke melon batangnya. Jadi akarnya labu tetapi berbuah melon. Karena akar menerima banyak nutrisi dari tanah, jadi menghasilkan banyak melon. Dulu biasanya menghasilkan 3 kali, sudah mati. Tapi sekarang sudah menghasilkan 5 kali. Ada yang terkadang menghasilkan 6 kali lebih. Jadi jumlah hasil jadi besar sekali. Dan lebih enak dan menjadi besar. Dengan cara ini dia memimpin melon songju. Jadi ini apa? Artinya mencangkokkan melon ke labu. Ini berkata di dalam Alkitabiah secara mendapat kelahiran kembali. Dapat paham kan? Coba kita berkata ulang. Melon dilahirkan kembali. Ya, melon born again dalam bahasa Inggris. Melon kelahiran kembali, baik dua-duanya. Sekali lagi, melon dapat kelahiran kembali. Dan ini sudah bisa diterima, dipahamkan? Tidak hanya potong, tapi potong dari kiri atas ke kanan bawah biar lebar dan ditempel dan menjadi satu pohon. Jadi dari akarnya banyak nutrisi tetap masuk ke dalamnya. Dari akarnya sudah memberikan banyak nutrisi ke atas. Yang seperti melon adalah kecil dan labu adalah besar kan? Nah, seperti akar adalah besar dan kuat, jadi membuat labu yang besar. Melon lebih besar daripada yang biasa. Ini seperti apa? Melon dapat kelahiran kembali. Nah, seperti itu orang menerima kelahiran kembali akan mirip sekali, hampir sama. Kalau kita mau tahu ini, gampang sekali kita mendapat kelahiran kembali. Bagaimana orang dapat kelahiran kembali adalah Tuhan Yesus ada di dalam pernikahan Galili Kana. Ada ahli Taurat katanya ini keluarga dari ibunya.
있는 건 아니지만 Memang tidak ada yang pendukung, tapi ada yang berkata begitu. Karena ibu Yesus sudah ada di situ 우리가 뭐 하인 뭐 이래라 저래라 할 수 dan sudah ada kekurangan anggur, dia bisa menyuruh kepada pelayan-pelayan berbuat ini dan yang lain. Mungkin ini adalah keluar dari ibunya, katanya. 끝이다 해야지 외갓집에서 딱 단정할 수는 근거는 없어요. Memang masih belum ada bukti ini bisa menentukan ini adalah keluarga dari ibunya. Kemungkinan begitu. 포도주가 없다 그랬어. Dan ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kekurangan anggur. 여자에 나와 뭔 상관이 있나? Dan Yesus katanya, mau apakah engkau padaku ibu 이러지 못하요. saatku belum tiba. 자 그러니까 마리아는 하인들에게 뭐라고 말했냐면 Jadi Maria berkata kepada pelayan-pelayan, 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라. apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. 여러분 그게 이제 무슨 의미입니까? Apa artinya ini? 자 이제 예수님하고 우리하고 생각이 다릅니다. Pikiran Yesus sudah berbeda dengan pikiran kita. 이해가십니까? Ya kan? 생각이 다릅니다. Pikiran dia sudah berbeda. 우리하고 생각이 다르기 때문에 Oleh karena itu, 우리 인간적인 방법을 흘러가고 kita akan mengarahkan secara manusiawi. 모든 지혜와 영을 가진 분이 예수님. Dan Tuhan Yesus telah mempunyai hikmat bijaksana jauh lebih besar daripada kita manusia. 지금까지 자랐어요. Kita bertumbuh dan hidup dengan keinginan dan pikiran dirinya sendiri. Kadang kami adalah baik, kadang kami membuat kejahatan, kadang menjahati kepada orang yang lain, kami marah, dan kadang kami berbohong yang lain-lain juga. 솟아나는 거죠. Ya itulah sesuatu yang muncul dari hati kami sendiri. 내가 남의 저 뭐야 가늠한 자 가늠할 때 Jadi pada waktu perempuan berbuat zina, 여자만 음란한 마음을 줬어요. iblis memberikan hati yang kejahatan kepada perempuan. 이래 하면 안 잡힐 거야. Dia pikir kalau dia berbuat zina tidak akan ditangkap. Dia pikir begitu, jadi akhirnya dia berbuat zina. Oleh karena dia percaya dirinya sendiri. 하다가 잡혔습니다. Dan tetapi dalam perbuatannya dia tertangkap. Dia tidak sama sekali pikir dia akan ditangkap. 때는 우리 생각하면 괜찮은 것처럼 보여도 Jadi kiranya dia menganggap sendiri adalah baik, tetapi pasti akan berbuat masalah. 안에게서 나는 생각을 따라 살았는데 Jadi sampai sekarang kita mengikuti pikiran-pikiran dirinya sendiri. 인간의 생각 따라 사니까 거기는 문제가 많이 일어나고 사건이 많이 Tetapi oleh sebabnya itu ada banyak permasalahan, ada banyak kesulitan, dan kita menjadi orang-orang yang jahat. 그 호박에다가 호박줄을 잘라내고 Setelah memotong batang dari labu, 접을 붙이면 lalu menempel mencangkok melon, batang melon, artinya akarnya dari labu tapi 참외가 많이 hasil menghasilkan melon. Jadi melon menjadi kuat, enak, dan besar. 이 생각은 참외 뿌리와 같이 약해요. Seperti pikiran-pikiran manusia lemah seperti batang melon. Jadi sering ditipu, gampang berbuat dosa, sering tenggelam dalam dosa, seperti begitu. 우리 그 참외 뿌리를 잘라내고 Dan potong dari akar melon, lalu dicangkokkan 접을 붙이듯이 di akar labu. Seperti begitu, 아주 간단한 것은 yang paling sederhana dan gampang adalah kita memotong pikiran kita 성경 안에 있는 예수의 생각을 내 마음에다 접을 붙이는 거. dan mencangkokkan firman Tuhan dalam hati kita. 이게 굉장히 어려 보이고 힘들어 보이고 Ini kelihatannya susah dan cara bagaimana banyak orang merasa bingung, 생각해 보면 그건 너무너무 쉬워. tapi ternyata ini gampang sekali. 제가 1962년도 그런 경험을 했는데 Saya juga pernah mengalami hal ini tahun 62. 12년도 제가 예수님을 믿기 교회를 다녔지만 그 전까지 나는 내가 하는 모든 게 실패했어. Tahun sebelum tahun 62 saya tetap ikut gereja, tetapi semua yang saya berbuat semuanya kalah. Ada 5 hal yang besar saya berusaha, tapi semuanya tetap kalah. 생각을 따라가면 내가 망한다는 거. Lalu saya bisa tahu apa saja saya mengikuti pikiranku sendiri, aku akan kalah. 생각을 따라가면 내가 망한다.
Kalau saya mengikuti pikiran sendiri, saya akan kalah. Saya kira saya akan berhasil. Aku akan melakukan baik-baik. 생각대로 되어진 가운데서 잘된 게 하나도 Tetapi di dalam keinginan saya, tidak sama sekali ada yang berhasil. Semuanya tetap kalah, semuanya sudah tidak berhasil. 생각을 버리고 예수 생각을 받아들이는 거죠. Jadi lalu saya membuang dan menyangkal pikiranku dan menerima firman Tuhan. 칼로 자를 수 있지만 Memang batang melon bisa dipotong dari pisau, 없잖아요. dan hati kami tidak akan dipotong dari pisau, kan? Jadi ada banyak pikiran-pikiran jahat muncul dalam hatiku. Waktu itu apa hati saya punya? 모든 게 실패인데 Karena semua 이 생각을 hasil dari mengikuti pikiranku akan kalah. Dan kali ini juga kalau saya mengikuti pikiran ini akan kalah juga, tidak akan berhasil. 그걸 정확히 Aku bisa tahu dengan baik-baik. 생각 따라 망한다는 걸 정확히 알아요. Sungguh saya tahu bahwa kalau saya mengikuti pikiranku sendiri, pasti akan kalah. 생각이 일어나지만 Jadi setelah itu juga ada banyak pikiran muncul dalam hatiku. 두려워. Tapi saya takut karena mengikuti pikiranku sendiri. 내 생각을 따른 친구는 다 망했는데 Jadi saya memutuskan bahwa karena saya mengikuti pikiranku, semuanya kalah. Pada waktu saya berusia 19 tahun, tahun 1962, kehidupanku sudah berputus asa, tidak ada jalan, 법이 없었습니다. tidak sama sekali ada cara hidup juga. 뭐 그냥 도둑질하고 Sering saya mencuri, 따먹고 saya mencuri buah-buahan dan selalu berbuat jahat dengan teman-teman. 근데 이제 내가 이 생각 따르면 내가 멸망을 당했구나. Lalu saya diketahui kalau saya mengikut pikiranku pasti akan kalah. 말씀을 마음에 받아들여. Lalu saya menerima firman Tuhan dalam hatiku. 성경을 읽어보면 Tapi setelah kita membaca Alkitab, firman Tuhan dan pikiran kita sudah berbeda. 하나 제가 점검해 가면서 Kalau saya memeriksa kembali semua pikiran dan semua firman-firman Tuhan, 하나님 생각이 다른데 karena memang pikiranku sudah berbeda dari firman Tuhan, 받아들이기로 했어요. dan saya memutuskan bahwa akan menerima firman Tuhan saja. Roma 3 ayat 23, 범하였으며 하나님 semua orang telah berbuat dosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24, 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. 자 로마 3년 하나는 분명히 죄인이에요. Di situ berkata kita semua berbuat dosa, orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, aku sendiri orang berdosa, aku telah berbohong, aku sudah mencuri, aku telah mengkelahi, aku telah berbuat jahat. 악한 사람이야. Aku ini sungguh orang yang jahat. 정말 도달할 수 없. Tidak akan sampai kerajaan Tuhan. 마음에 너무 맞았습니다. Memang kata ini cocok dengan hatiku. 죄인이야. Selalu saya mengaku aku orang berdosa. Tuhan telah mengampuni dosaku. Saya berbohong, saya mencuri. Ini cara hidup saya waktu itu. 분명히 나는 거짓말했고 Memang saya telah berbohong, mencuri banyak sekali. 나무 밭에 많이 들어갔어요. Sesungguhnya saya mencuri banyak hal dari orang-orang yang lain. 먼저 나무 밭에 가서 이제 사과 Setiap malam menemani dengan teman-teman, diam-diam masuk ke pertanian, makan di sana, berbuat kejahatan besar dan banyak sekali. Memang saya sudah berbuat dosa, orang pembuat kejahatan. Tetapi ayat 24, 그때가 23절은 알았는데 24절은 waktu itu saya tahu tentang ayat 23, tetapi tidak sama sekali tahu ayat 24. 구속으로 말미암아 24 ini berkata, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. 거짓말했고 Aku setelah berbohong, 했어요. telah mencuri, 죄를 지었어요. sudah berbuat dosa, aku orang jahat, 지옥 갈 거예요. aku harus ke neraka. 근데 24절은 뭐라고 Tetapi kata firman Tuhan ayat 24 apa? 없다 하심을 얻은 자. Tuhan telah membenarkan kita. Aku telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Tuhan berkata apa? Aku telah membenarkan engkau. 나는 죄인인데 Saya sendiri adalah orang berdosa, 있다는 거예요.
Tapi Tuhan katanya apa? Aku membenarkan kamu. Aku orang kotor, tapi Tuhan menyucikanku. Tuhan berkata, kamu telah dibenarkan, dilahirkan kembali. Oh bukan, aku orang berdosa. Karena ada banyak kekurangan kehidupanku, saya baru mau bermegah sendiri. Saya sering menambah bohong dalam perkataanku. Memang ini tetap bohong, tapi saya tidak menganggap ini adalah dosa yang besar. Ini tidak akan melukai orang yang lain, hanya bohong sedikit saja untuk dengar enak kepada orang lain. Saya tidak sama sekali tahu apa-apa, hanya berlaku begitu. Tapi yang heran terjadi, saya pikir sedikit berbohong itu tidak masalah, tetapi setelah itu apa saja saya berkata semuanya terjadi bohong. Jadi setelah 1 tahun kemudian, semua orang berkata, oh Oksu ini telah berbohong lagi. Apa saja dia berkata semuanya bohong. Ini terjadi. Aku berusaha tidak akan berbohong. Tetapi saya menganggap itu tidak masalah. Ini bohong sedikit, tetapi aku tidak bisa berhenti. Jadi Wahyu 21 ayat 8 ini berkata, tetapi orang-orang penakut yang tidak percaya, orang yang kecil yang terus akhirnya orang-orang yang berbohong dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Kalau saya tidak meluka, menghalangi kepada orang lain, itu tidak masalah. Tapi semua bohong itu, semua pendusta akan masuk ke neraka, kata firman Tuhan. Ya, lalu saya bisa ketahui, aku akan ke neraka karena saya sudah berbohong. Di sini kita berkata, semua pendusta, mereka masuk ke neraka. Ya, pasti aku akan neraka. Aku harus ke neraka. Tetapi aku tidak bisa memperbaiki. Pada waktu saya membuka mulut, terus saya berbohong. Jadi pada waktu itu saya berusaha untuk tidak berbohong. Jadi saya tidak sama sekali membuka mulut. Tapi mulai sore terus berbohong. Ini susah sekali bagiku. Memang benar-benar susah. Karena aku ini adalah orang yang pembuat kejahatan besar sekali. Aku sudah tahu Roma 3 ayat 23. Karena saya sudah berbuat dosa, kita telah berbuat dosa. Benar, ini benar sekali. Tapi ayat 24 ini saya tidak sama sekali tahu waktu itu. Ini memang kitab tetap sama, pasal tetap sama, tetapi ayat 24 sesuai ini kita menjadi orang benar. Apa perbedaan di antara ayat 23 dan 24? 23 kita berbuat dosa, tetapi 24 walaupun berbuat dosa, tetapi Tuhan Yesus ada di sana. Dia menebus kita. Kalau begitu, iya, dosaku telah diampuni. Itu yang saya percaya. Sebelumnya saya sudah banyak sekali berbuat dosa, hatiku penuh dengan dosa dan saya juga menganggap begitu. Di mana saja saya memeriksa dalam hatiku, sudah penuh dengan dosa. Jadi memang benar sekali saya sendiri orang berdosa. Saya orang berdosa, sudah berbuat banyak dosa. Pasti saya tertinggal dalam dosa. Tetapi apa kitab suci berkata, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ada di melon, memang batangnya masih oke, tapi akarnya tidak baik. Jadi potong dari akarnya dan menyambung dengan akar labu. Seperti begitu, pekerjaan Tuhan tetap baik, tapi
hatiku selalu mendusta, berbohong, dan berjahat. 도질한 마음을 끊어내고 Nah, setelah saya potong hati yang berbuat jahat, 이 생각을 이 마음을 따라 난 멸망을 당해. kalau saya mengikut pikiran ini, saya akan kalah, saya akan dibinasakan. Dan saya memotong 그리고 예수님 keinginan kejahatan. Lalu saya menerima firman Tuhan Yesus dalam hatiku. 나를 어렵다 그래. Dan Tuhan Yesus berkata apa? Aku membenarkan kamu. 생각은 Di dalam hatiku saya berpikir, iya bukan aku orang berdosa, aku sudah berbuat banyak dosa. 더 이상 많은 죄를 지었어. Sudah banyak dosa yang lain-lain juga, saya sudah berbuat dosa. Tetap aku orang berdosa, tetapi Tuhan Yesus berkata dia membenarkan aku. 자, 이제 내 생각은 나는 죄인인데. Pikiran saya sendiri, saya orang berdosa. 내 말씀은 Tapi firman Yesus katanya membenarkan kamu. Pikiran saya, aku berbuat dosa. Tapi Tuhan Yesus berkata membenarkan kamu, menyucikan kamu. 참외즙을 붙이듯이 Dengan ini seperti mencangkokkan melon ke labu. 잘라냈어요. Jadi saya memotong 내가 죄인이 cara hidup saya, cara pikir saya, dan potong 어렵다는 kepercayaan saya 내 마음 bahwa yang saya orang berdosa dan mencangkokkan kepada hati Tuhan Yesus 붙이듯이 yang berkata membenarkan engkau. 내 생각대로 살았는 내 생각으로 살았는데 Dulu saya hidup dengan pikiran-pikiran sendiri, 뭐 잘라내고 tetapi setelah potong semua pikiran daripadaku, 내 마음에 받아. lalu menempelkan firman Tuhan dalam hatiku. 그때 역사가 일어나. Pas waktu itu pekerjaan Tuhan tetap terjadi. Apa kata Maria kepada pelayan-pelayan? 그대로 해라. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. 말씀하시는지 그대로 해라. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. 그대로 해라. Apa saja dikatakan kepadamu, buatlah itu. Artinya apa? Apa saja kamu melakukan, lakukanlah dengan hati Yesus. 죽여. Dengan ini harus membunuh hati kita masing-masing. 예수의 마음을 죽여. Kalau kita berbuat sesuatu dengan keinginan sendiri, harus membunuh hati Yesus Kristus. Waktu saat itu, saya memutuskan, aku orang berdosa. Tetapi Tuhan, Alkitab berkata, aku telah membenarkan kamu. Jadi, aku sudah dibenarkan. 나는 내 속에 Tuhan berkata, aku menyelamatkanmu. Jadi, aku diselamatkan. 내 생각을 잘라내. Mulai saat itu, saya tidak sama sekali percaya pikiranku sendiri. Aku telah memotong pikiranku. Kalau Tuhan berkata, aku membenarkan kamu, itu benar sekali. Aku dibenarkan. Saya menyambungkan hatiku dengan firman Tuhan. Dulu saya tetap hidup dengan pikiranku sendiri. Saya sudah berbuat banyak kejahatan. Dan mulai saya percaya itu, saya mulai berubah. Saya memotong 예수님이 어렵다는 그 말씀. pikiranku dan menerima firman Tuhan yang membenarkan saya. Seperti mencangkokkan melon ke labu, seperti apel mencangkokkan kepada akar yang kuat. 멸망이야. Ya, kalau saya mengikut pikiranku, pasti akan dibinasakan. Harus dipotong daripadanya 말씀을 받았어요. dan menerima firman Yesus Kristus. 생각부터 난 죄를 짓고 악하기 나는 악해 죄인이야. Karena pikiranku, aku berbuat dosa, aku orang kotor. Tapi firman Tuhan sudah berkata berbeda. Kamu dibenarkan, kamu dikuduskan, 깨끗하게 kamu disucikan, 씻어졌어. sudah dibersihkan. 그날부터 저는 Mulai saat itu, 잘한 게 없었어요. aku memang tidak berbuat sesuatu yang baik. Tetapi satu, 따라 망한다는 걸 정확히. menemukan kalau saya mengikut pikiranku, pasti akan kalah. Dan saya membuang semua pikiranku. Lalu memulai menerima firman Tuhan. 예수님께서 갈릴 가나 혼자 집에 가시는 Pada waktu Yesus datang ke pernikahan Kana, Galilea, katanya, 예수님의 때가 안 saatku masih belum tiba. Apa maksudnya? 손대로 될 때가 안 된 겁니다. Maksudnya, apa saja dia menghendaki melakukan masih belum tiba. 예수님이 하고 싶은 대로 하는 게 예수님 뜻입니다. Saat Tuhan adalah saat dia bisa melakukan sesuatu dengan kehendak dia. Jadi ibunya Maria berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Buatlah itu. 그대로 해라. Buatlah 그러니 itu. 이제 예수님의 마음하고 말씀하고 내 마음이 연결된 것입니다. Jadi itulah saatnya hati mereka tersambung dengan firman Yesus. 하나님의 문을 부어
Jadi sesuai dengan kata Yesus, isilah dengan air dan cetoklah, kasih serahkan, bawalah kepada pimpinan pesta. Dan waktu itu menjadi anggur. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Kita tidak benarkan karena kita berbuat sesuatu baik. Kalau kita menolong orang lain atau menangis banyak, itu tidak caranya. Memang tetap pikiran-pikiran kita semua tetap berbuat dosa banyak, orang berdosa, tetapi kita membuang semua pikiran kita dan menerima firman Yesus. Ya, Tuhan Yesus membenarkan aku. Jadi aku telah dibenarkan. Tuhan tidak akan mengingat dosa-dosaku, katanya. Jadi dia tidak akan mengingat dosaku. Tuhan telah membersihkan saya. Jadi aku telah dibenarkan, dibersihkan. Tuhan telah menyucikanku. Jadi telah disucikan. Jadi pikiranku telah sambung dengan firman Yesus. Saat ini banyak orang, mereka meninggalkan firman Yesus dan mereka mengikut pikiran dirinya sendiri. Dan kehidupan itu sudah jauh berbeda dari mengikut firman Yesus. Sampai tahun 62, bulan Oktober, saya mengaku saya orang berdosa. Saya juga berbuat banyak dosa, mencuri, berbohong banyak sekali. Tahun 1962, Oktober tanggal ke-7, pagi hari itu, apa yang saya dapat mengetahui adalah saya percaya dengan darah Yesus Kristus semua dosaku telah diampuni. Kitab suci berkata, kamu telah dibenarkan. Seperti melon dicangkokkan kepada akar labu, kami tidak lagi mengikut pikiran dirinya sendiri, dan saya memulai percaya firman Yesus. Sekarang melon ini tidak akan menerima nutrisi dari akar melon, tetapi ini menerima nutrisi dari akar labu. Jadi kita menyangkal semua pikiran-pikiran dari hati kita dan memulai percaya dan menerima firman Tuhan. Bagaimanapun dosa kita adalah besar dan jahat, tetapi kalau Tuhan Allah berkata, aku telah membenarkanmu, kami tetap dibenarkan. Kalau Tuhan menyucikanku, kita disucikan. Kalau Tuhan mengutuskanku, kita dikutuskan. Ini bagaimana saya percaya. Yang heran adalah, mulai saat itu bukan saya sendiri hidup, seperti melon menerima nutrisi dari akar labu, saya memulai hidup dengan hikmat dari firman Tuhan. Aku telah menyangkal semua pikiran-pikiranku sendiri. Dan saya memulai percaya firman Tuhan ada di dalam Alkitab. Itulah saat saya dapat kelahiran kembali. Bukan pikiranku tapi firman Tuhan. Hati Yesus. Saya memulai berubah. Kekuatan datang dari Tuhan kepadaku. Bagaimana betapa indahnya saya tidak bisa berkata. Ini yang tetap heran sekali. Ini adalah kelahiran kembali. Memang tubuhnya tetap tubuh yang lama, tapi kehidupanku mengikuti kejahatan tetapi tidak lagi mempercayai dirinya sendiri. Tapi sekarang mempercayai firman Tuhan dan firman memimpin saya. Semuanya dari kepadaku sudah berubah. Pada waktu pilot memasukkan program menuju ke New York, pesawat itu akan tetap ke New York. Kalau berusaha ke Tokyo, Jepang, keluarkan program ke New York dan masukkan program ke Tokyo. Untuk masuk ke surga, mengeluarkan program sendiri dan memasukkan program Yesus. Sesuai dengan program Yesus, kalau dia berkata, aku mengutus kamu, kita dikutuskan. Kalau dia membersihkanku, membenarkanku, kita telah dibersihkan dan dibenarkan. Setelah melon dicangkokkan ke labu, dia akan menghasilkan lebih besar dari dulu.
Kalau kita menyambung hati Yesus dengan hati kita dan menyangkal semua pikiran-pikiran kita, kuasa Yesus bisa dinyatakan di dalam hati kita dan kita dapat kelahiran kembali dan kita menjadi orang terbaru dan dipimpin oleh Roh Kudus. Sampai sekarang kita mengikuti pikiran dirinya sendiri, tetapi kita telah diperbarui seorang yang mengikut Yesus. Siapa saja hari ini, kalau kita mengikut pikiran dirinya sendiri akan dibinasakan. Tetapi kita menyangkal pikiran dan menerima firman Tuhan dan hidup dengannya, dan hidup dengan firman Yesus Kristus, memang tubuh tetap punya kita, tetapi hatinya menjadi hati Yesus. Kami akan menerima kemuliaan Allah yang sebesarnya dan kami akan menerima pengampunan dosa sesungguhnya. Setelah itu Tuhan Yesus akan bekerja ke dalam hati kita. Pasti kita akan menerima pembaruan terbesar. Banyak orang mereka berusaha melakukan baik dirinya sendiri, tetapi itu tidak akan berhasil. Jangan percaya dirimu sendiri, tetapi percayalah kepada Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang kudus, hati kami tersesat dan kotor dan jahat. Selama kami hidup dengan keinginan sendiri, kami selalu berbuat kejahatan seterusnya. Tapi dalam Alkitab, dalam hati Tuhan Yesus penuh dengan kebenaran dan berkat. Kami sudah lama mengikuti pikiran diriku sendiri, tapi sekarang kami ingin mengikuti firman-Mu Yesus, dan kami akan mengikut pimpinan-Mu Tuhan. Tidak lagi kami sendiri, tetapi Engkau tetap memimpin hati kami. Seperti air menjadi anggur, mujizat terjadi di dalam kehidupan kami yang percaya, pembaruan terbesar akan terjadi dan kami dapat memuliakan kepada-Mu Tuhan. Untuk CLF acara ini banyak hamba-hamba Tuhan yang memimpin gereja terkumpul. Apa yang kami pikir ulang, semua yang keinginan kami adalah jahat. Tolong membantu kami membuang semua pikiran-pikiran kami dan biar kami tinggal di dalam anugerah dan berkat-Mu. Tolong bekerja kepada kami semua. Terima kasih banyak kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak.